Ayat ke-6 ayat-ayat ke-49. Ini adalah salah satu peristiwa arti daripada orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Kalau kita memulai perikopnya ayat 46, ada dua macam dasar. Kita baca dalam ayat 49, Bapak Ibu, kita sama-sama membacanya. Coba diganti mikronya. Kita sama-sama baca dalam Lukas 6 ayat 49. Kita lihat dan kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu sudah rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, saya baca balik kedai mana baniha samudromo fehelegu balem ivalua pula liha sama joki omo badete dana sila dane na ikere mole nomo ada baalio sibai asoa baabul sibai waat ketikonia. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu judul daripada firman Allah. Jadilah jemaat yang mendengar. Haleluya. Jadilah jemaat yang mendengar. Bapak Ibu, saya lihat bahwa saya cek dari Google bahwa pendengaran ini, telinga ini ada 3 bagian. Ada pendengaran bagian luar, ada pendengaran bagian tengah, dan ada pendengaran bagian dalam. Ini telinga ini, Bapak Saudara. Sehingga telinga ini didengar yang dari luar disalurkan ke tengah, dan ke tengah ini sampai ke dalam sehingga masuk ke otak, Bapak Saudara. Masuk ke otak. Itu yang mendengarkan dengan baik. Itu adalah salah satu telinga. Nah, saya berpikir bahwa telinga, kalau telinga sudah mulai rusak dan kalau telinga sudah mulai tidak bisa mendengar dan tidak bisa berfungsi, maka kita tidak bisa berbicara jarak jauh. Kita tidak bisa berbicara jarak jauh, atau letaklah komunikasi dengan jauh, saudara. Harus dengan jarak dekat. Itu pun kalau jarak dekat harus dengan berhadapan. Kalau kita bicara dari belakangnya, maka dia tidak akan mendengar. Harus berhadapan. Dan orang yang biasanya pendengarannya rusak dan disebut dengan alias tuli, maka yang dia perhatikan bagi kita bukan karena suaranya lagi, tapi yang diperhatikan bagi kita adalah mulut kita. Itu yang dia perhatikan. Kalau dia sudah mulai telinganya rusak, makanya kalau ada orang yang tuli, maka dia kalau kita ngomong dia terus ke kita. Karena kalau dari situlah dia bisa menafsirkan apa yang dia sampaikan, saudara. Itu kalau telinganya sudah mulai rusak, saudara. Saya lihat, saudara, bahwa dalam sebuah telinga harus bisa dibersihkan. Karena begini, saya cek di situ begini, kalau kita mandi, maka air akan masuk di dalam telinga, maka dalam telinga itu bisa lembab, saudara. Dan sehingga itulah yang membuat telinga tidak akan berfungsi untuk mendengar, saudara. Nah, banyak orang bahwa pakai dulu, kalau kami zaman 90-an, saudara, 90-an, saya remaja, saudara. Kalau bagi kami korek kuping itu, saudara, bukan kapas tongkat itu, tetapi bagi kami adalah sebuah kawat yang dibekokkan, dan itulah yang akan mencuping telinga. Nah, saudara, kalau tidak
hati-hati, maka apa yang terjadi adalah telinga pasti akan rusak. Pasti rusak. Nah, zaman sekarang untuk menghilangkan sebuah air ketika di telinga masuk, maka pakai apa namanya itu, kapas, korek kuping yang kapas, pakai tongkat, saudara. Itu cara menghilangkan. Tapi zaman baru ada lagi yang diputar, saudara, bahwa lebih bagus lagi. Itu adalah tentang untuk membersihkan telinga. Nah, Bapak saudara, bahwa rupanya juga adalah telinga tapi berfungsi di dalam sebuah tubuh yang disebut dengan tubuh manusia. Panca indera manusia, telinga adalah sangat berfungsi dan sangat penting dalam sebuah tubuh yang disebut dengan tubuh manusia. Makanya firman Allah berkata bahwa dikatakan di sini, akan tapi barang siapa mendengar perkataanku, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Bapak saudara, rumah tanpa fondasi, bapak saudara, rumah tidak akan pernah bertahan. Tetapi rumah bila fondasinya kuat, maka bapak saudara, bahwa bisa dikatakan di situ bahwa rumah tersebut akan menjadi rumah yang kokoh dan menjadi rumah yang kuat, bapak saudara. Saya lihat di TV, kalau di Trans 7, dan saya lihat juga di YouTube, bapak saudara. Pernah saya lihat rumah Sule, rumah Sule. Rumah Sule itu katanya ketika dia diwawancara bahwa yang paling banyak habis setengah daripada bangunan di atas, setengahnya tertanam di dalam tanah. Makanya dia bilang bahwa ini saya persiapkan untuk kalau ditambah lagi bertingkat, sudah 3 tingkat, ditambah lagi ke atas masih boleh. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Kalau rumah-rumah bangunan yang besar seperti rumah sakit Padang, itu bukan hanya dibutuhkan sebuah fondasi, tetapi kalau rumah sakit Padang itu ada sebuah besi yang ditanam sebesar batang kelapa. Sebesar batang kelapa itu akan ditancapkan ke tengah-tengah bangunan tersebut beberapa batang. Maka bapak saudara, ketika gempa, batang besi itulah yang menahan sehingga bangunan tetap kokoh. Bapak saudara, di sebuah bangunan yang kuat, di sebuah bangunan yang besar. Tetapi kalau misalnya masih bapak ibu saudara masih sedang berdua tingkat, 3 tingkat, masih bisa apa yang disebut dengan cakar ayam, itu akan menguatkan rumah. Tapi bapak ibu saudara, itu bagi orang yang mendengar. Tapi bagi orang yang tidak mendengar kata firman Allah, rumahnya, dia mendirikan rumahnya di atas dasar. Dasar saya artikan secara rohani, saudara. Dasar yang dimaksud adalah dalam keimanan daripada orang Kristen adalah dasar adalah Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata, aku adalah dasar. Dan Paulus adalah merupakan satu ahli bangunan. Nah, bapak saudara, kalau Yesus adalah dasar, maka iman kita berdiri di atas Yesus, maka iman itu tidak akan mudah untuk tergoncangkan. Amin. Kalau rumah kita berdiri di atas fondasi yang kuat, maka rumah itu tidak akan pernah roboh ketika ada sesuatu yang akan menggoncangkan. Tetapi bapak saudara, saya artikan secara rohani, kalau iman kita berdiri di atas Yesus, maka iman kita akan menjadi iman yang kuat. Tapi kalau iman kita tidak berdiri di atas dasar yang disebut di atas dasar Tuhan Yesus, maka nantinya iman kita adalah tidak akan pernah bertahan. Dan bisa disebut bahwa itu adalah orang yang tidak ada menetap pendirian. Itu adalah orang yang tidak memiliki satu iman yang kuat, bapak saudara. Tapi kalau orang yang memiliki iman yang kuat, cobaan apapun, masalah apapun, problem apapun, tetap kuat di tengah-tengah masalah. Bapak saudara, bahwa saya baca-baca satu buku, bapak saudara,
dia bilang bahwa kita kuat bahwa ketika kita mengalami banyak masalah. Semalam saya dengarkan ada YouTube daripada istri daripada Coki Sitohang. Saya dengar kesaksiannya. Dia adalah seorang pramugari, saudara. Saya dengar kesaksiannya hanya karena dia memiliki satu niat ketika mereka ada di tempat kaos, lalu temannya Kristen. Dia baca-baca buku, dia dengar-dengar lagu rohani, dia bukan yang nyanyi tapi hanya pakai musik saja, instrumen. Kalau pakai instrumen, lalu kita yang nyanyi-nyanyi hanya musik saja yang ada. Lalu lama-lama dia baca kitab, dan ketika dia baca kitab, dia pergi ke Bali, sebuah gereja yang ada di Karismatik di sana. Dia diwawancara 2 jam, maka dia dibaptis. Saudara, ketika dia ditarik keluarganya, dia bilang, saya ketika keluarga saya mengancam saya tidak pernah takut. Bahkan justru orang tua saya, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya mengancam saya, justru saya semakin kuat. Semakin kuat. Itu orang yang didorong dengan hati, Bapak Saudara. Itu orang yang didorong dengan iman yang kuat, Bapak Saudara. Fondasi yang memang kuat, Bapak Saudara. Nah, dikatakan di sini bahwa orang yang tidak mendengarkan maka sama seperti itu. Ini ada dua rasa kalau kita perhatikan ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini satu jawaban daripada Tuhan berkata, mengapa kamu berseru, berteriak-teriak, muau-au kamu, hesoya, hesoya. Balasan, milau hadiah cino, uang. Berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47 berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada manusia dengan siapa ia dapat disamakan. Maka kita ayat 48 dan 48 ini bahwa dia memberikan satu contoh orang yang mendirikan rumahnya. Nah, Bapak Saudara, kita lihat dalam firman Tuhan ini, Bapak Saudara, tentang mendengarkan. Bagaimana orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah? Karena begini, Bapak Saudara, salah satu nasihat yang disampaikan oleh Amsal Sulaiman, Bapak Saudara, bahwa dengarkanlah nasihat. Kenapa? Karena semua firman Tuhan didengar dengan baik, pasti hidupnya berubah, pasti konsepnya berubah, pasti wawasannya berubah, pasti sikap hidupnya berubah, pasti wataknya berubah, pasti pelayananmu berubah. Kadang-kadang sudah mengerti banyak, tetapi jangan sombong, karena mungkin ada satu kalimat yang engkau belum mengerti, itu yang bikin engkau tidak bisa maju. Nah, Bapak Saudara, kita lihat tentang orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Kenapa harus Tuhan mendorong kita dengarkan firman Allah? Dalam Keluaran 15:25-26, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Bapak Saudara, sepotong kayu, karena di sebuah daerah mereka adalah ada air tetapi tidak bisa diminum karena pahit. Musa melebarkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan. Ini ketetapan berarti ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Berarti Tuhan bisa mencoba umatnya, Saudara, betah atau tidak. Ayat 26 berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan dan peraturan dan ketetapannya, maka firman Allah berkata,
Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun. Kalau disebut penyakit manapun, di dalamnya ada kata corona. Mau apapun saudara, karena dikatakan di sini bahwa tidak akan menimpakan engkau penyakit apapun. Penyakit apapun berarti kalau disebut penyakit apapun bermacam-macam. Penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit tubuh, penyakit macam-macam. Dan firman Allah, bila sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, maka Tuhan tidak akan pernah menimpakan kepada kita suatu penyakit apapun, Bapak Saudara. Di sekeliling kita mungkin terjadi sakit penyakit mara bahaya dan malapetaka dan kematian yang begitu dahsyat, Bapak Saudara. Tetapi orang yang mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan Tuhan akan menjauhkan kepadanya. Ditambah di sini, Bapak Saudara, ketika mereka mengalami satu wabah yang akan membuat tanah Mesir akan meninggal, Saudara. Bahkan di semua rumah orang Israel di awal pintu diberikan, dioleskan darah anak domba yang di atas pintu di mana rumah-rumah orang Israel. Bapak Saudara, ketika penyakit yang membawa wabah penyakit tersebut, ketika dilihat di awal pintu ada darah teroleskan di awal pintu, maka yang membawa wabah penyakit itu melewati. Tidak pernah mengalami sakit penyakit, melewatinya. Dan di mana tidak ada tanda di awal pintu yang teroleskan darah domba, maka di situ ada kematian anak suku. Amin. Kita yakin bahwa saudara berbicara tentang tanda di awal pintu darah anak domba adalah berbicara tentang darah Yesus atau darah Kristus. Bagi kita yang sudah disucikan oleh darah Kristus, maka wabah-wabah apapun tidak akan kita pernah kena penyakit apapun, saudara. Tapi jangan kita mencobai juga. Nah, kita memperhatikan ada sebuah saudari daripada Harun ketika dia menyanyi, dan Tuhan juga memberikan satu perintah ketika mereka melewati laut Teberau, dan mereka Miriam menari bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, dan mereka bersuka cita sudah mereka bebas dari kematian di laut Teberau. Kita perhatikan dalam Keluaran 15 ayat 20-26. Ya, di sini. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampil semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari firman-Nya. Saudara, dalam semua gereja kenapa ada rebana? Karena dari sononya sudah ada pemain rebana, saudara. Saudari daripada Harun itu terkenal adalah menjadi orang yang ahli dalam bidang rebana dan bidang menari, saudara. Jika kamu sungguh-sungguh, kita perhatikan di sini, ketika mereka menari-nari, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita memperhatikan kepada orang Israel, Musa memerintahkan peraturan itu ketika mereka kehausan, ketika mereka tidak menemukan air, dan ada sebuah air yang ada di hadapan mereka, maka ketika mereka minum panik, saudara, absintus, panik, saudara, ketika bahwa air tersebut panik, maka orang Israel bersungguh-sungguh kepada Musa, dan Musa berseru, maka Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dia diletakkan dalam air, maka air tersebut menjadi manis. Nah, seperti juga ini bahwa ketika selesai mereka menari, maka perintah Allah datang kepada Miriam dan kepada orang Israel berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, maka penyakit apapun tidak akan menimpakan engkau. Amin. Tidak akan menimpakan engkau. Tetapi ketika Miriam yang dipuji-puji itu berbalik menghata-hatai Musa, maka apa yang terjadi?
ayat pertama, ayat 14 dan 15, apa yang terjadi? Miriam dan Harun kena kusta dan dia diasingkan. Dalam hidup kita, Bapak Saudara, yang paling penting, panca indera manusia yang paling penting, Bapak Saudara, adalah telinga. Tapi bukan juga saya lalaikan yang lain. Semua panca indera manusia, semua adalah hal yang paling penting. Saya lihat di video, Bapak Saudara, orang buta sama dengan orang tuli. Orang buta berkata kepada orang tuli, biar aku yang mendengar. Tetapi orang buta berkata kepada orang tuli, biarlah engkau yang tuli menuntun aku di jalan. Artinya, Bapak Saudara, bila orang yang kekurangan saling kerjasama satu dengan lain, apa yang tidak bisa? Amin. Orang buta berkata, saya tidak tahu jalan ke sana. Dan orang tuli juga berkata bahwa saya tahu jalan ke sana, tapi saya tidak dengar suara. Mereka kerjasama. Oke, kalau begitu tuntun aku, biarlah aku yang mendengar dan kamulah yang menunjukkan jalan. Sehingga mereka bisa sampai. Kenapa? Karena ada satu kerjasama yang lain di antara mereka. Di antara kita, Bapak Saudara, di pelayanan ini saya yakin, walaupun kita masih baru dan masih kecil, bila ada kerjasama satu dengan yang lain, bisa kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tapi kalau kita yang sedikit tidak saling menopang, tidak saling mendukung, tidak saling memahami satu dengan yang lain, Saudara, maka apapun yang kita cita-citakan itu tidak akan pernah tercapai. Amin. Tidak akan pernah tercapai. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati kita bagi berdiri.